Halo guys, selamat pagi semua. Saya Dr. Gigi Wawan Sumantri akan jawab satu pertanyaan masalah gigi berlubang, itu ditambal atau dicabut. Bahkan, kalau misalkan ditambal, justru butuh perawatan saluran akar dulu sebelum ditambal permanen. Karena yang perlu kalian ketahui, prevalensi tingkat kejadian masih diduduki tingkatan pertama paling banyak adalah masalah gigi berlubang. Jadi tentu saja masih banyak yang bingung. Gigi berlubang saya itu ditambal dulu, perlu perawatan saluran akar dulu, atau justru dicabut aja sekalian supaya beres. Sebentar, stop dulu. Kita bahas dulu yang ini supaya kalian paham ya. Nih, dok, gigi saya berlubang dan sakit banget. Berarti kalau misalkan sakit banget itu masih masa akut. Sudah hampir 3 minggu kalau saraf giginya dimatikan, apakah harus dicabut juga? Jadi gini, baiknya yang punya masalah sakit gigi karena gigi berlubang, kalian harus datang dulu ke dokter gigi. Kenapa? Dokter gigi akan memeriksa gigi kalian yang berlubang itu perlu dicabut atau langsung ditambal. Karena kalau pemeriksaan dokter gigi itu harus per prosedur. Ada pemeriksaan, ada tes-tes tersendiri. Kalau giginya masih utuh walaupun gigi berlubang, itu harus ditambal dengan perawatan saluran akar dulu. Ingat, masih sakit, berarti masih adanya infeksi di dalam saraf gigi tersebut pada gigi berlubangmu itu. Jadi perlu perawatan saluran akar dulu yang dimulai dari perawatan mematikan saraf gigi, ditambal sementara. Lalu lanjut di tahap-tahap sterilisasi. Nah, tahap sterilisasi gigi ini bisa terjadi beberapa kali, misalkan 4 kali, berarti 1 minggu sekali ditambal sementara. Masih bingung? Jadi gini, awal dari kalian datang ke dokter gigi itu pasti akan dilakukan penambalan sementara, itu tahap mematikan saraf kalau giginya indikasi perawatan saluran akar atau masih bisa dipertahankan giginya walaupun giginya berlubang. Nah, giginya dibersihkan, dihilangkan infeksinya bagian terluar, terus sampai bersih, baru ditutup dengan tambalan sementara yang diberikan obat mematikan saraf. Lalu berlanjut di tahap berikutnya, berarti itu udah mulai tahap perawatan saluran akar. Tahap berikutnya, setiap seminggu sekali, selama 4 kali, itu akan dilakukan tahap sterilisasi gigi. Yang nantinya dikasih obat sterilisasi gigi di dalam giginya tersebut, terus diganti tambalan sementara sampai 4 kali. Nah, di kunjungan keempat, dibongkar tuh tambalan sementaranya, lalu dokter giginya menilai apakah giginya ini sudah steril atau belum. Ada tes-tes tersendiri, dokter gigi pastinya akan melakukan itu untuk melakukan tes melihat apakah di dalam saluran akar gigi ini masih ada infeksi atau enggak. Kalau misalkan masih ada infeksi, itu kunjungan berlanjut kelima. Tapi kunjungan kelima ini masih tahap sterilisasi gigi, tutup dengan tambalan sementara lagi. Tapi kalau misalkan pas giginya sudah steril, dinyatakan steril, berarti kunjungan kelima ini adalah pengisian saluran akar. Pengisian saluran akar dilakukan untuk menggantikan saraf gigi yang terinfeksi, diganti dengan obat pengisian saluran akar. Lalu ditutup dengan tambalan sementara lagi. Dengan kunjungan ke-6, kunjungan berikutnya berarti minggu ke-6, akan dilakukan tambalan permanen. Nah, maksudnya untuk sampai nunggu di kunjungan ke-6, melakukan observasi apakah pada saat pengisian itu tidak ada masalah. Nah, di kunjungan ke-6 itu baru dibuka lagi, tapi nggak nyampe bahan pengisian saluran akar tadi, dibuka atasnya aja lalu digantikan tambalan permanen. Itulah kasus gigi berlubang yang bisa dipertahankan. Kalau misalkan kasus gigi berlubang yang langsung dicabut, itu tentunya tidak ada untuk mematikan saraf dulu. Jadi langsung indikasi pencabutan. Ya. Kalau misalkan gigi yang langsung dicabut, ciri-cirinya sisa akar. Ya, giginya sudah sisa akar, itu bisa langsung dicabut. Tidak perawatan saluran akar gigi lagi.
Yang kedua, giginya itu lubang cukup besar tapi mengalami fraktur akar, akarnya horizontal, ya, frakturnya patahnya horizontal, jadi dia udah goyang banget. Itu tidak bisa dilakukan perawatan saluran akar lagi. Itulah kontraindikasi atau gigi-gigi yang tidak bisa dipertahankan, alias gigi-gigi yang harus langsung dicabut. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, giginya sakit terus dilakukan perawatan saluran akar dengan mematikan saraf, sudah dilakukan mematikan saraf, ya dilanjut dengan perawatan saluran akar. Bukan setelah mematikan saraf itu langsung dicabut. Jadi kalau misalkan sudah mematikan saraf ini, berarti pemikirannya sudah saya harus sterilisasi tahap lanjut nih. Tapi kalau misalkan pada kunjungan pertama di dokter gigi tidak mematikan saraf ini, berarti memang dari awal juga bisa langsung dicabut. Paling dokter gigi akan meresepkan obat pramedikasi selama seminggu karena masih sakit giginya. Ya. Paham ya sampai sini? Jadi intinya gigi berlubang yang membutuhkan perawatan saluran akar, apalagi sudah dimatikan sarafnya, tujuannya itu harus dilakukan sterilisasi tahap lanjut perawatan saluran akar, ya, bukan setelah mematikan saraf itu nanti kunjungan berikut laginya harus dicabut, bukan, salah ya. Oke, kalau misalkan memang giginya indikasinya untuk pencabutan, ya nggak usah dimatikan saraf dulu, paling dikasih obat minum aja sebagai pramedikasi obat karena masih sakit giginya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, karena gigi berlubang itu bisa jadi mengakibatkan bau mulut. Gigi berlubang akan mengeluarkan gas gangren. Kalau kita sudah bau mulut, itu sudah gak enak, apalagi sudah sakit seperti ini. Oke, ada cara-cara untuk menghilangkan bau mulut. Ya, diantaranya membersihkan karang gigi secara rutin 6 bulan sekali atau setahun sekali maksimal, dan bisa pakai obat kumur. Obat kumur apa yang disarankan nanti ada di akhir video ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk selalu mensupport dari semua video saya ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dr. Gigi Wawan pamit undur diri. See you.